Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah sekalian, seseorang itu tergantung kepada pola hidup dan gaya hidup. Ada seseorang yang hidupnya melimpah dan mewah, dan gaya hidupnya pun mewah dan menunjukkan hal-hal yang berbentuk kemewahan. Tapi ada golongan yang kedua, dia memiliki harta yang melimpah, memiliki kekayaan, tapi hidupnya sederhana dan bersahaja. Dia bisa duduk bergaul kepada siapapun dan dimanapun. Ini golongan yang kedua, ini golongan yang terpuji. Harta yang dimilikinya bukan untuk kesenangan pribadi saja, tapi untuk kepentingan orang banyak, terutama orang yang tak mampu. Ada golongan yang ketiga, hidupnya nggak mampu, tapi gaya hidupnya seperti orang mampu, seperti orang mewah, dan dia perturutkan gaya itu. Ini gaya yang ketiga, ini gaya bahaya nih Pak. Orang-orang yang seperti itu nanti mau melakukan apa saja untuk menunjukkan jati dirinya dan kehebatannya, padahal dia tidak mampu. Maka agama kita Islam mengajarkan kita hidup sederhana. Jadi akhlak yang mulia salah satunya adalah hidup sederhana. Hidup sederhana ini dalam Islam adalah prinsip yang dijunjung tinggi, karena sudah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya serta para salafus saleh, orang-orang saleh terdahulu. Bagaimana mereka tuh hidup dengan bersahaja, dan itu dicontohkan oleh sahabat-sahabat Nabi seperti Abu Bakar Siddiq. Itu orang kaya, tapi hartanya untuk perjuangan Islam. Seperti Umar bin Khattab, seorang bangsawan, ketika dia memimpin itu pakaiannya penuh dengan tambalan. Ketika dia jadi khalifah, hidupnya bersahaja dan sederhana. Begitu juga Utsman bin Affan, itu sahabat Nabi yang kaya raya, tapi hartanya itu digunakan untuk kepentingan orang banyak, dan dia hidup bersahaja dan sederhana. Dan itulah yang dia contohkan. Begitu juga dengan Abdurrahman bin Auf, seorang pedagang yang sukses di zaman Nabi. Bahkan dia pernah menyumbangkan 700 ekor unta kepada perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau hidup dengan kesederhanaan dan bersahaja. Bukan berarti mereka tidak bisa mewah, tapi gaya hidup sederhana itulah yang dipraktekkan dan ditunjukkan oleh mereka. Mereka menunjukkan bahwa kebahagiaan itu tidak terletak pada harta benda yang dimiliki, tetapi pada ketakwaan dan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hidup sederhana yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya bukan berarti hidup dalam kemiskinan dan kekurangan. Mereka tidak miskin dan tidak kurang, tapi memang pola gaya hidup mereka itu bersahaja dan sederhana. Tidak menunjukkan kemewahan, apalagi kadang-kadang menunjukkan barang-barang yang mewah. Bahkan kadang-kadang membeli barang-barang yang tidak ada manfaatnya sama sekali, tapi demi gengsi.
Maka di dalam Islam sikap mubazir ini sangat dicela, berlebih-lebihan. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubazzirina kanu ikhwanas sayatin wa kana as-syaitan lirabbihi kafura. Kata Allah di dalam ayat ini, sesungguhnya orang-orang yang pemboros, orang boros adalah saudara-saudara setan. Jadi orang yang boros, orang yang menggunakan sesuatu tapi nggak ada manfaatnya sama sekali, berlebih-lebihan, maka itu saudara setan. Dan setan itu sangat engkar kepada Allah. Itu makanya kita itu dilarang untuk mengikuti langkah-langkah syaitan. Di dalam surah yang lain, dalam surah Al-A'raf ayat 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kulu washrabu. Makanlah, minumlah. Wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Jadi Allah enggak melarang kita nikmati makan minum boleh. Wa kulu washrabu, makan minumlah. Tapi dilarang Allah wala tusrifu. Jangan berlebih-lebihan, jangan boros. Hiduplah sederhana. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berlebih-lebihan. Kadang-kadang berlebih-lebihan itu sampai kepada tingkat mubazir. Ya, tak termakan, terbuang. Nah, ini mubazir ini. Agama melarang kita kepada gaya hidup yang seperti itu. Maka dalam kesempatan kali ini kita akan berbicara ada 10 tanda-tanda orang yang hidupnya sederhana. Mudah-mudahan kita bisa meneladani Rasulullah dan meneladani para sahabat Rasulullah SAW yang hidup mereka penuh bersahaja dan penuh dengan kesederhanaan. Yang pertama, tanda-tanda orang yang hidupnya sederhana itu sangat mudah bersyukur. Itu ciri pertama. Orang yang sederhana itu cenderung mudah bersyukur atas apa yang dimilikinya, atas apa yang dipunyainya, dan dia bisa menghargai apa yang dimilikinya. Orang yang bersyukur itu begitu, Pak. Walaupun sesederhana sekali, benda yang kita miliki itu dihargai. Jadi orang hidup sederhana itu seperti itu. Dan dia selalu mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah berbuat baik kepadanya. Orang sederhana itu begitu menghargai sesuatu. Ya, menikmati apa yang dimilikinya. Kalau ada orang yang lebih darinya, dia nggak pernah iri. Nah, itu. Orang sederhana itu begitu, Pak. Dia bersyukur dengan apa yang dimiliki. Dia tidak pernah iri dan dengki dengan apa yang dimiliki orang lain. Dia bisa bahagia ketika dia hanya bisa minum secangkir kopi dengan sepiring nasi, dengan sepotong ikan asin dan sayur lodeh. Dan itu merupakan kebahagiaan bagi dia.
Karena dia mensyukuri. Orang kalau tidak pandai bersyukur sampai kapanpun tidak akan bahagia. Makanya ada satu doa yang diajarkan kepada kita, mudah-mudahan doa ini bermanfaat bagi kita. Ya, mudah bersyukur, masih bisa jalan-jalan sama keluarga walaupun di taman-taman saja. Masih bisa bersyukur karena masih bisa kumpul sama keluarga. Sederhana aja. Karena orang yang hidup sederhana, yakinlah punya masalah sederhana, Pak. Enggak terlalu berat-berat, karena orang hidup sederhana itu semuanya sederhana. Masalah pun yang datang sederhana. Ada satu doa yang diajarkan kepada kita. Mudah-mudahan doa ini bermanfaat. Allahumma ja'alni laka syakiran, laka dakiran, laka rahiban, laka mitwa'an ilaika, wa mukhayyitan aw muniban. Ya Allah, jadikanlah aku itu orang yang bersyukur kepadamu. Itu yang kita minta. Kita minta supaya kita ini jadi orang yang bersyukur kepada Allah. Jadikanlah aku orang yang senantiasa mengingat-Mu, mengingat kepada nikmat-nikmat-Mu. Jadikanlah aku orang yang patuh tunduk kepadamu. Ya, dan jadikanlah aku orang yang kembali kepadamu dengan kebaikan. Itu yang kita minta. Yang kedua, tanda-tanda orang yang hidup sederhana tidak selalu memandang materialistis. Ya, enggak terlalu memandang sesuatu itu keuntungan duniawi yang apa saja diukur dengan materi. Kalau enggak ada untung enggak mau deh, Pak. Orang sederhana enggak itu. Orang sederhana itu dia bersahaja, tidak serakah. Dia tidak serakah. Memang kita dalam hidup ini memang dibutuhkan materi, tapi tidak segala-galanya. Memang kita butuhkan, materi itu memang kita butuhkan, tapi tidak membuat kita fokus melakukan sesuatu hanya mengejar dunia saja. Karena orang yang sederhana itu, Pak, dia bisa kumpul itu aja udah senang dia, Pak. Walaupun dia keluar materinya itu. Maka kata Rasulullah di dalam satu hadisnya, barang siapa yang menjadikan dunia ini tujuan utamanya, apa aja diukur untung dunia, sampai ibadah kadang-kadang pun targetnya untuk dunia, ini bahaya. Maka kata Rasulullah, barang siapa yang menjadikan dunia tujuan utamanya, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya dan menjadikan dia kemiskinan. Apa kemiskinan itu? Tidak pernah merasa cukup apa yang ada. Itu yang ditanamkan Allah. Orang yang hanya mengajar dunia ini semata-mata akan dicerai-beraikan urusannya oleh Allah dan dimiskinkan Allah, artinya tidak pernah merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Kurang aja. Padahal dari satu sisi dia mungkin lebih dari orang lain. Tapi pikiran, perasaan itulah yang ditanamkan Allah kepadanya. Karena tujuan dia hanya duniawi saja. Padahal dia tidak akan mendapatkan harta benda duniawi melebihi apa yang telah ditetapkan Allah baginya. Jadi kita ini mendapatkan apapun itu sudah ditetapkan Allah segitu. Itulah bagian kita.
Jadi ada sesuatu itu, kita memang butuh materi, tapi ada sesuatu itu tidak hanya diukur dengan materi, keuntungan dan kebendaan. Kita bisa mengumpulkan keluarga, padahal kita ada korban materi, itu merupakan kebahagiaan, Pak. Ya, tidak semata-mata tujuan duniawi. Maka saya katakan tadi, jangan sampai kita ibadah pun tujuannya duniawi. Nah, itu lebih parah. Yang dianggap orang nanti alim, dianggap orang baik, itu duniawi itu. Kalau dia bersedekah dianggap sebagai orang dermawan, nah, itu tujuan duniawi itu. Mungkin duniawinya dapat, tapi akhiratnya tak dapat. Yang ketiga, ciri-ciri orang yang sederhana, jujur dan rendah hati. Artinya dia tidak pernah memiliki niatan buruk yang tersembunyi. Dia akan menunjukkan seperti apa dirinya sesungguhnya, asli, tidak ada tipu-tipu. Kita kalau hidup ini penuh dengan tipu-tipu, kepura-puraan, capek kita. Mungkin orang simpati kepada kita karena orang tidak tahu macam mana kondisi kita yang sebenarnya. Jadi orang yang sederhana itu dia menunjukkan sesuatu apa adanya. Inilah saya. Nggak perlu dengan kepura-puraan. Karena kadang-kadang ada sebagian orang hidup dengan kepura-puraan supaya disenangi orang. Capek kita itu. Nggak perlu, Pak. Inilah hidup saya. Inilah kesederhanaan saya, inilah keluarga saya, inilah yang saya miliki, inilah fasilitas saya. Enggak ada sesuatu yang tertutup-tutupi. Ini sederhana. Dan dia tidak gengsi dan tidak malu, Pak, menunjukkan apa yang dia miliki. Maka orangnya rendah hati. Orang rendah hati itu nggak bakal direndahkan Allah. Yakinlah. Bukan rendah diri, rendah hati. Ya, makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadisnya, man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah wa takabbara wa man takabbara wada'ahu Allah. Barang siapa yang tawadhu, rendah hati karena Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya di dunia maupun di akhirat. Tapi bagaimanapun seseorang itu memiliki sifat sombong, barang siapa yang memiliki sifat sombong, maka Allah akan menghinanya dan merendahkannya, cepat atau lambat. Bagaimana itu Fir'aun sombongnya, Pak, dihinakan oleh Allah. Bagaimana Namrud, seorang raja yang sombong, dihinakan oleh Allah dengan seekor lalat saja masuk ke telinganya. Lalat, seekor lalat bisa membunuh seorang raja yang istananya itu, bentengnya itu tak bisa, semut aja nggak bisa masuk. Bukan tidak hebat, semut tidak bisa masuk, saking kokohnya lah pagar istananya. Tapi Allah menghinakan Namrud dengan seekor lalat saja, akhirnya mati dia. Lalat itu masuk dari kupingnya, masuk ke otaknya, Pak, menggerogoti itu lalat itu di dalam otak. Mudah bagi Allah menghinakan seorang, menjatuhkan seorang. Yang keempat, tanda-tanda orang yang hidupnya bersahaja dan sederhana adalah melepaskan sesuatu yang membuat dia tidak bahagia. Melepaskan sesuatu yang membuat dia tidak bahagia.
Karena ada sebagian orang kadangkala dia sulit melepaskan sesuatu, padahal sesuatu itu akan memberikan kesengsaraan bagi dia. Orang yang hidup sederhana, Pak, pasti dia memiliki pola pikir sederhana, yang sederhana aja. Pola pikirnya pun sederhana. Mereka itu mau melepaskan sesuatu yang bisa membuat dia itu jadi sengsara. Untuk apa sesuatu kita pertahankan kalau kita sengsara, nggak bahagia? Nggak perlu kita pertahankan. Lepaskan sesuatu yang membuat kita tidak bahagia, membuat kita sengsara, membuat kita susah. Karena bagi orang yang hidup sederhana, ketenangan hati itu jauh lebih penting daripada melebihi apapun. Untuk apa hidup mewah tapi nggak tenang? Untuk apa punya harta kekayaan yang banyak tapi tidur payah? Untuk apalah kita terkenal tapi hidup kita tidak bebas? Untuk apalah kita punya pekerjaan, Pak? Kadang-kadang siang, malam, pagi, sore kumpul sama keluarganya nggak pernah. Untuk apa? Ya, kadang-kadang kita bekerja jumpanya 2 tahun sekali sama keluarga. Memang penghasilan besar, tapi tak pernah jumpa sama keluarga. Jauh dari keluarga. Untuk apa kehidupan seperti itu? Makanya ada seseorang, Pak, biarlah penghasilan kecil, tapi bisa kumpul sama keluarga, anak istri. Karena memang kepala keluarga itu punya tanggung jawab mendidik, mengawasi anak-anak dan istrinya. Hidup ini bukan hanya diberikan, dicekoki dengan materi yang mewah. Bukan. Biarlah hidup kita sederhana, tapi kita bisa kumpul keluarga, bisa kumpul saudara, ibadah pun bisa terjaga. Untuk apa kita punya kekayaan yang banyak, tapi sholat nggak pernah bisa dikerjakan? Kadang-kadang Jumat aja nggak bisa, Pak. Apa yang kita cari sebetulnya? Makanya kita katakan biarlah kita hidup sederhana, tapi kita bisa ibadah dengan baik, sholat awal waktu, bisa di masjid. Itu merupakan kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu bukan semata-mata kepada materi yang kita miliki. Lepaskan itu hal-hal yang membuat kita nggak bahagia. Memang berat, Pak. Oh, berat. Apalagi saya bilang tadi gaya hidup. Gaya hidup yang memang menarik kita ke sana. Karena sekarang ini banyak orang yang gaya hidupnya seperti itu, mencontoh sesuatu yang padahal dia nggak mampu. Ingin memiliki apa-apa, tapi tidak sanggup dan tidak mampu. Yang kelima, orang yang hidupnya sederhana, pandai mengelola keuangan. Selalu memastikan bahwa uang yang keluar itu digunakan secara efektif dan hemat, bukan pelit. Setiap kita membeli sesuatu, kita harus punya perhitungan. Ini ada manfaatnya apa enggak? Ini ada gunanya apa enggak? Kalau cuma dibeli-beli saja untuk nunjuk-nunjukkan pamer, untuk apa? Ada sesuatu itu, Pak, benda itu memang belum saatnya kita punya. Karena kita untuk menghidupkan benda itu aja biayanya besar gitu. Belum sanggup. Ada kita tuh kadang-kadang belum sanggup. Maka orang yang sederhana hidupnya pandai mengelola sesuatu, mengelola keuangan dengan baik. Maka di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, Allah mengajari kita. Bukan berarti kita, Pak, ya, kita nggak kemana-mana, boleh.
Berarti kita rekreasi, ya silakan, tapi ada manfaatnya apa enggak? Orang yang sederhana itu mementingkan yang penting-penting, yang pokok-pokok. Menghindarkan, nah ini penting nih, utang sebisa mungkin. Kita nih kalau hidupnya penuh hutang, Pak, itulah hidup tuh bikin kita nggak bahagia. Cuman kadang-kadang memang gaya hidup mengarah kita harus ke sana. Nah, itu harus kita lawan. Di dalam Al-Qur'anul Karim, dalam surah Al-Furqan ayat 67, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawaman. Dan termasuk hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih adalah orang-orang yang apabila menginfakkan hartanya, mengeluarkan hartanya, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Nah, ini dia. Jadi tidak termasuk boros, tidak pelit di antara keduanya, itulah hemat, efektif dia. Efektif, jelas tujuannya, bukan pelit. Ya, pelit dilarang, tapi hemat dibolehkan. Hemat itu bukan berarti kita Pak beli barang-barang yang murah, bukan gitu. Orang hemat itu membeli barang yang lama dipakai, tahan lama dipakai, walaupun mahal. Itu orang hebat begitu. Orang yang sederhana itu begitu dia Pak. Barang itu bukan yang murah, biar mahal tapi lama dipakai. Yang keenam, orang yang hidupnya sederhana adalah tidak mudah terbawa emosi. Dia bisa mengendalikan emosinya. Ya, cenderung dia tidak mengikutkan emosi di dalam dirinya. Karena orang yang tidak pandai mengendalikan emosi, ujungnya apa? Penyesalan kalau sudah terjadi. Makanya kata Rasulullah, laisas sadidu bisuru'ah walakinnas sadida alladhi yamliku nafsahu indal khadab. Orang yang kuat itu bukan mereka yang jago berkelahi menjatuhkan orang, tapi orang yang kuat itu adalah orang yang dapat menahan dirinya ketika emosi. Itu orang kuat. Jadi orang sederhana itu tidak selalu terpicu dengan hidup yang penuh dengan emosional, kemarahan, karena semuanya sederhana aja. Apa sih masalah yang nggak bisa selesaikan? Nah, itu sederhana. Yang ketujuh, orang yang hidup sederhana tidak banyak berekspektasi. Ekspektasi itu artinya adalah keinginan, harapan, cita-cita yang terlalu tinggi padahal kita nggak bisa nyampe. Ya, boleh kita, tapi kita kan ukur-ukur diri sendiri. Ya, ukur-ukur kalau kita nggak mampu, jangan berekspektasi yang berlebih-lebihan. Karena orang yang berekspektasi berlebih-lebihan padahal dia nggak mampu, ujungnya kecewa. Kalau kecewa itu Pak, perbuatan yang paling berbahaya. Orang kalau sudah kecewa, ujungnya putus asa. Kalau sudah putus asa, dia akan melakukan kadang-kadang di luar nalar. Ya, makanya orang yang kecewa itu Pak, apalagi dampak negatifnya, sulit bagi mereka itu mensyukuri sesuatu.
Kadang-kadang kita nasihat, syukurlah. Kenapa kecewa? Orang ini masih ada lagi kok. Akan datang kan masih bisa dikejar. Karena tidak ada kegagalan, yang ada kesuksesan yang tertunda. Mungkin belum sekarang, nanti. Maka kita keinginan itu disesuaikan dengan kemampuan. Ekspektasi namanya. Diukur dengan kemampuan kita, kesanggupan kita. Orang penghasilannya cuma 5 juta kok mau utang 6 juta, itu macam mana itu? Kita gaji kita cuma 5 juta, tapi kebutuhan sampai 6 juta, 7 juta. Ini ekspektasi terlalu tinggi dari kemampuan. Ukurlah kemampuan apa. Oh, ini belum pantas kita punya, itu dia. Nanti aja kalau kita sudah sanggup. Diukur, jangan dipaksakan. Itu yang bikin kita kadang-kadang, Bu, para bapak sekalian, kita nggak tenang hidup ini. Ya. Yang kedelapan, orang yang hidupnya sederhana, enggak terlalu tertarik dengan kemewahan. Dia enggak terlalu tergiur, Pak. Karena orang yang sederhana itu memang menghargai kesederhanaan. Dia enggak terlalu tertarik kali dengan benda-benda yang mewah dan mahal, enggak terlalu tertarik kali. Kadang-kadang, Pak, jenisnya sama ya, penggunaannya sama ya. Cuman karena dia gengsi aja di depan kawan atau di depan orang. Benda ini mahal nih. Karena mereka yang hidupnya sederhana itu sadar bahwa kebahagiaan sejati nggak bisa dibeli sama uang. Nggak bisa. Bahagia itu nggak bisa dibeli sama uang. Nggak bisa diukur sama uang. Kebahagiaan itu nggak bisa diukur sama duit. Nggak selamanya, Pak, orang punya duit banyak itu akan bahagia. Karena mereka itu orang yang sederhana lebih suka mengalami momen-momen yang berharga. Kumpul sama kawan, kumpul dengan jamaah, kumpul di masjid, bisa sholat berjamaah, sederhana aja. Kebahagiaan itu sederhana aja, nggak terlalu berlebihan. Kita kalau mau jadi orang bahagia itu sederhana. Orang ada di dalam diri kita bahagia itu, bukan di luar. Kebahagiaan itu bukan kepada fasilitas yang mewah. Kalau seandainya kebahagiaan itu, ketenangan itu pada benda yang mewah, kekayaan, orang miskin tidak pernah bahagia kalau begitu. Enggak. Orang di desa-desa sana banyak yang bahagia kok. Walaupun fasilitas itu serba kekurangan. Sebenarnya nggak cukup. Ya, bukan itu. Jadi orang sederhana itu nggak terlalu tertarik kali dengan benda-benda yang mahal dan mewah. Yang kesembilan, orang yang sederhana itu memiliki hobi yang sederhana. Orang kita nggak mampu kok hobinya golok, gimana itu? Nggak sesuai. Awak nggak mampu, hobinya kok golok. Cocokkanlah sama kita. Jadi orang yang sederhana itu, Pak, hobinya yang sederhana aja. Ya, bisa dia menyalurkan hobinya tanpa banyak membuang uang. Nggak perlu. Mereka menikmati kegiatan, ya seperti jalan-jalan di taman sama keluarga, goes pagi, itu kan biayanya nggak mahal tuh, Pak. Iya, biayanya murah, hobinya sederhana, tapi tersalurkan, refreshing kita bisa lakukan.
atau mengurus tanam-tanaman menghasilkan, mengurus hewan peliharaan menghasilkan. Kalau keagamaan menghadiri pengajian, kumpul sama-sama orang yang senang dengan bahas-bahas ilmu agama, sederhana aja Pak. Ya, nggak perlu mengeluarkan biaya yang besar, harus menyalurkan hobi kita, nggak perlu. Sederhana aja. Orang sederhana, hobinya pun sederhana. Kalau sudah hobinya sederhana, yang penting sehat, awak bisa bahagia. Ya, yang terakhir, yang ke-10, orang yang sederhana itu Pak, itu selalu menjaga hubungan baik dengan orang-orang terdekat. Sederhana aja. Karena itu kebahagiaan. Ya, mereka menjaga hubungan baik dengan orang-orang terdekat, dengan orang-orang lain. Karena kalau kita sudah suka kumpul dengan orang terdekat, keluarga, itulah sebetulnya kebahagiaan. Ya, itulah hakikat kebahagiaan. Baik kadang-kadang kita bisa bertemu, silaturahim dan berkunjung, atau minimal bertelepon lah dengan teman, dengan kawan, dengan saudara, sehingga ya banyak kalau kita jumpa sama orang baru tahu kita rupanya banyak orang yang nyayangi kita. Jumpa sama kawan, rupanya banyak juga kawan yang doakan awak. Awak tahu ketika awak ketemu sama dia, aku nggak pernah lupa lah sama kau, walaupun kita udah berapa lama kita ya pisah ya, 20 tahun, mukamu seperti ini aja ya, kan itu. Rupanya kawan kita yang 20 tahun lalu Pak selalu ingat sama kita. Berarti masih banyak lagi orang yang menyayangi dan mengingat kita. Dekatlah dengan orang-orang yang terdekat dalam hidup kita, karena hidup ini bekejar dengan waktu. Kita nggak tahu Pak, besok lusa kita apakah masih bisa berkumpul seperti saat kita bisa berkumpul sama keluarga. Waktu ini cepat kali. Kadang-kadang kita renung-renungkan, nggak kumpul lagi kita sama bapak kita ya, nggak kumpul lagi sama mama kita. Udah jadi kenangan semuanya. Selagi punya waktu dan kesempatan, kumpullah sama keluarga. Karena suatu saat kita nanti tidak akan kumpul lagi bersama keluarga. Kita nggak ada tahu. Inilah materi kita, pengajian kita, mudah-mudahan bermanfaat dan berguna. Apa yang kita sampaikan ini adalah contoh teladan yang dicontohkan oleh junjungan kita, panutan kita, orang yang paling kita cintai, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yakin dan percaya kita akan bersama Rasul kalau kita suka mencontoh apa yang dicontohkan Rasul di dalam kehidupannya. Akan bersama Rasul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, sampai bertemu kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.